Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Mari berempati. Apa itu pengertian empati? Empati adalah kemampuan dalam merasakan apa yang dialami dan dipikirkan oleh orang lain sehingga muncul rasa kasih dan iba dan tergerak untuk menolongnya. Empati merupakan sifat terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Di dalam Quran, di dalilnya Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Di dalam hadis riwayat Bukhari, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Artinya, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Perilaku empati terhadap sesama dapat kita wujudkan. Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan di dalam Islam, hal ini sudah diterapkan di dalam ibadah kita. Ada ibadah apa saja? Oke, ibadah berpuasa. Berpuasa membuat kita terlatih untuk berempati bagaimana orang-orang tidak memiliki harta, tidak memiliki makanan, sehingga rasa peka kita akan terwujud. Membayangkan seandainya aku adalah dia. Hal ini sudah pernah dilakukan baginda Nabi SAW dan telah menyelamatkan kehidupan seorang pemuda yang dia minta izin untuk berzina. Kalau zaman hari ini tuh pergaulan bebas ya, sentuh sana sentuh sini, padahal sudah baligh, sudah dewasa, pengen megang lawan jenis tanpa ikatan pernikahan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan empati kepada dia. Padahal sahabat yang lain tuh pada marah loh, pengen membunuh si pemuda itu, kok lancang banget minta izin kepada Nabi pengen berzina. Lalu kata Rasulullah SAW, wahai pemuda, apakah kau punya ibu? Ya Rasulullah. Apakah kau ridho ibumu dizinahi orang? Tidak ya Rasulullah. Dia menangis sudah mulai itu. Apakah kau punya saudara, saudari? Iya ya Rasulullah. Ridhokah saudarimu dizinahi orang? Tidak ya Rasulullah. Apakah suatu hari ketika kau punya istri dan anak, ridhokah anak dan istrimu dizinahi orang? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga dengan orang lain. Lalu Rasulullah berdoa, ya mendoakan dia agar dia menjadi orang yang mampu menguasai hawa nafsunya. Dan detik itu juga karena empati yang kuat ya, dia pun tidak ada kecuali amalan dosa yang paling dia benci adalah zina. Masya Allah. Mari menghormati orang tua. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, tetapi kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Baqarah surah kedua ayat 83. Kandungan dari ayat itu memiliki tujuan kepada kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Ketika orang tua masih hidup, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya sesuai dengan kemampuan kita, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik dan selama syariat Islam. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, yang pertama ialah kita mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melaksanakan wasiatnya
menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua dan menjaga nama baik beliau. Bahkan disampaikan ya oleh Imam Ahmad, minimal durhaka pada orang tua ialah tidak mendoakan orang tuanya seusai sholat fardu. Maka sejak detik ini ya, berempati kepada orang tua kita, menghormati mereka, yakni jangan lupa seusai sholat fardu, sholat 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita doakan mereka. Apa doanya? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menghormati guru selain berbuat baik atau berbakti kepada orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Bagaimana cara berbakti kepada guru? Mengucapkan salam apabila bertemu ya. Kemudian memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas, rendah hati, sopan dan menghargai, melaksanakan nasihat-nasihatnya. Hikmah adanya empati dan menghormati, yang pertama terwujudnya dunia yang aman dan damai dan tentram. Yang kedua menjadi amal ibadah bagi yang muda dan amal ibadah bagi yang lebih tua. Dan tentunya yang ketiga menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Silakan tanggapi materi ini di kolom komentar. Syukran kasir, arigato gozaimasu, kansahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.